Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Jamal TV. Ini ada Mas Makhrus Ali. Beliau ini ketua PAC PKB ya. Baru PKB baru, mualaf. Terus tapi yang sebenarnya senang di seni sehingga pernah menjadi ketua Lekra apa Les Bumi? Les Bumi. Oh, Les Bumi ya. Les Bumi, lembaga seni budaya muslimin milik NU, dan saya kira juga masih pengurus NU ya? Sudah tidak? Oh, sudah tidak. Nah, ini Mas Makhrus ini orang Madura yang berhijrah ke Lamongan dan sekarang menetap di Kalitengah. Ini saya mau kepengen beliau ngomong tentang respon vaksinasi massal yang ada di alun-alun Kota Lamongan kemarin. Ini saya melihat tulisannya Mas Makhrus kok ndelemeng di grup-grup WA gitu. Ini maksudnya apa sih? Sebenarnya ada apa di vaksinasi massal itu? Bukan ada apa-apa, jelas ada apa-apanya. Maksudnya begini, vaksin itu untuk mengurangi virus corona, untuk memutus mata rantai virus corona. Tapi vaksinasi yang terjadi di alun-alun kemarin itu kan itu membuat ambiar masyarakat kan akhirnya. Akhirnya ya nggak ada yang takut lagi dengan kerumunan. Bikin klaster baru. Bikin ya konon kemarin ada yang meninggal ya di perempuan. Mantub itu perempuan itu. Itu kan perlu di tracking lagi menurut saya begitu. Kira-kira menurut Mas Makhrus siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya bupati dan pemerintah lah. Karena resmi undangan. Resmi karena Dinas itu Kesehatan. Dinas Kesehatan. Jadi dinas harus minta maaf dan sekali lagi ya kan meminta maaf aja berarti ya. Minta maaf dan ya diproses lah, kan itu temuan. Bentuknya apa kira-kira yang diinginkan? Kalau kejadian Habib Rizik kan, Habib Rizik di penjara sekarang. Kan pidana itu. Gerombolan-gerombolan seperti itu kan. Karena menyuruh datang. Iya, menyuruh datang kan akhirnya masyarakat datang semuanya. Itu ribuan loh, bayangkan. Tapi ini kan bukan Habib Rizik, ini kan bupati. Nah, masalahnya di situ. Tapi kan urusan pidana kan urusannya polisi, bukan urusan ini pemerintah dan tidak. Ini sebenarnya gini Mas Makhrus, ada info berita bahwa vaksinasi ini karena tidak percaya dengan pemerintah birokrasi, mulai dari dinas kesehatan sampai puskesmas sampai apa, sehingga negara menyuruh militer, TNI dan polisi untuk menyebarkan vaksin. Lah ini gimana menurut Makhrus? Wah, repot wis nggo militer karo polisi, aku wedi dicekel ya. Jare aktivis kok wedi. Lho, orang ngono, lek aku gak ngerti masalahnya terus moro-moro ngomong bab polisi, bab tentara, bongko aku. Nah, memang kenyataannya gitu kan, yang tapi ternyata kemarin itu di alun-alun itu yang mengadakan kan dinas kesehatan. Artinya ini bagi pihak kepolisian atau tentara kan mestinya ngerti betul bahwa ini kerumunan gitu. Bahwa ini pelanggaran, bahwa ini pidana. Begitu. Terus sampai sekarang gimana prosesnya? Nah, itu saya nggak tahu, kan saya tidak ikut-ikut urusan laporan dan macam-macam. Ada kabar hari ini Komisi D memanggil Dinas Kesehatan untuk hearing. Ya mudah-mudahan segera diselesaikan kalau begitu. Kira-kira apa yang diharapkan Mas Makhrus pemanggilan Komisi D? Iya, pertanyaannya mungkin nggak Komisi D terus tidak cuman menyuruh minta maaf kejadian seperti kemarin, atau bisa nggak kemudian ini benar-benar diproses secara hukum.
Atau siapa yang kira-kira diproses? kepala dinas mungkin harus mundur atau bagaimana kan? Oh, berarti cukup mengorbankan kepala dinas saja ya? Iya kan, tetap yang bertanggung jawab tetap bupati lah. Oke. Karena apapun itu atas nama pemerintah ya. Dinas kesehatan kan milik pemerintah. Gitu. Terus harapan Mas Makrus kira-kira program vaksinasi ke depan itu seperti apa? Nah, ini yang saya kemarin sempat tulis. Vaksin itu kan banyak variannya, banyak contoh-contohnya, banyak namanya juga. Nah, pemerintah mestinya tidak cuma memberikan atau mengadakan vaksin ini atas nama pemerintah saja, kan bisa kerjasama toh, kerjasama dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Lamongan. Misalnya di Lamongan ini ada LDII, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. 3 komponen ini mestinya diajak bareng untuk mengadakan vaksinasi di Kabupaten Lamongan. Di surat edaran Mendagri itu kan sudah pernah diluncurkan ke setiap bupati bahwa Satgas Covid itu yang terdiri dari 26 bidang, itu setiap bidang melibatkan masyarakat, ormas OKP. Di Lamongan bagaimana? Di Lamongan ada nggak ya? Saya juga malah bertanya-tanya juga. Jangan-jangan berarti nggak dengar pelibatan itu? Nggak dengar, karena kayaknya sih kalau saya di daerah itu di Kecamatan Kalitengah kayaknya ya cuma sosialisasi gitu aja. Padahal di surat edaran itu jelas mulai proses pencegahan, penanganan sampai rehabilitasi COVID itu harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai ormas OKP dan seterusnya. Mestinya begitu, mestinya. Dan memang seharusnya masyarakat juga ikut andil. Cuma persoalannya komponen-komponen yang disebutkan kayak organisasi-organisasi besar ini dilebatkan apa tidak di Lamongan kan kayaknya kok tebang pilih saja sih. Oke, terima kasih Mas Makrus atas kehadirannya. Semoga manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.